Selamat malam, namek namuk entago, waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada keempat pemuda milenial kali ini yang datang menghadiri kegiatan podcast Papua Selatan. Dalam pembahasan kita kali ini mengenai persiapan Pekan Olahraga Nasional di Kabupaten Merauke. Di sini sudah ada Bapak Koordinator Sub Bidang SDM, Bapak Ramadayanto. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Puji Tuhan Pak ya. Kemudian juga di sini ada Ketua Pemuda Malin yang juga merupakan anggota dari Koordinator Sub Bidang SDM, Kakak Ciwe. Selamat malam Kakak, apa kabar? Baik, selamat malam. Iya, dan juga di sini ada Kakak Ketua KNPI Kabupaten Merauke yang juga merupakan anggota dari Sub Bidang SDM. Selamat malam. Kakak Simon, selamat malam. Selamat malam. Iya, kabar baik ya Kak ya. Dan juga di sini ada kita punya kakak yang dari Jayapura yang merupakan panitia PB PON, Kakak Benyamin Gurik. Selamat malam Kakak, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan, kabar baik. Iya, malam ini kita memang khusus kita akan berbincang terkait dengan perekrutan relawan PON di Kabupaten Merauke. Untuk itu mungkin di sini sudah ada kita punya Bapak Koordinator Sub Bidang SDM, Bapak Ramadayanto. Bapak bisa menjelaskan ke kita semua terkait persiapan perekrutan sendiri, Bapak. Baik. Jadi terima kasih banyak telah mengundang kami. Ya, saya didampingi oleh adik-adik tangguh saya ini. Ya. Mudah-mudahan ke depan mereka ini akan lebih tangguh lagi. Ya, jadi saya bersyukur karena ini merupakan karunia Tuhan buat kita bisa baku dapat di sini. Ya. Salam sejahtera buat semua dulu. Iya. Untuk pemuda yang ada, tetap semangat. Ya, PON Papua. Perang bisa. Jadi begitu. Nah, saya dipercayakan sebagai sub koordinator bidang SDM. Tadi sudah disampaikan. Di sebelah saya ada siapa di ganteng ini, Ciwe, Frans Ciwe. Di sebelah ada tidak asing lagi, ya, adik Simon Petrus Balagaise. Dan ini saya punya adik dari Jayapura yang membantu kita dalam penginputan data. Nah, kalau tadi kita bicara masalah seputar persiapan untuk perekrutan, saya bisa katakan memang belum 100% ya. Nanti kalau sudah pelaksanaan baru kita katakan 100%. Iya. Ini sudah 90% lebih untuk kita sudah siap. Artinya kami siap laksanakan. Nah, itu yang mungkin kita akan laksanakan nanti Tuhan sayang. Ya, insya Allah nanti hari Jumat ya. Kita hari Jumat kita laksanakan. Nah, besok kita melalui pengumuman itu dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kita pelaksananya 2 hari, dari hari Jumat pagi dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore ya. Ya, jam 4 sore ya. Sampai dengan hari Sabtu. Begitu 2 hari kita rencanakan dilaksanakannya 2 hari. 2 hari. Siap. Oke, Kak. Dan untuk perekrutannya sendiri ini di mana, Kak, tempatnya? Baik, terima kasih. Saya sampaikan perekrutan ini kita akan laksanakan di halaman gedung olahraga. Gor ya. Jalan Iya. Ya. Kenapa di luar? Ya, kita mengurangi situasi sekarang ini karena pandemi, jadi Iya. halaman terbuka lebih bagus. Baik ya Kak ya. Siap. Dan memang untuk perekrutan ini 2 hari ini, Jumat dan Sabtu ini memang teman-teman tim sudah benar-benar siap ya untuk mensukseskan. Adik-adik dorong 3 nih yang dorong. Iya, Kak. Tangguh jadi dorong. Saya berikan kita bagi-bagi dong yang main nanti di lapangan. Oh, yang main di lapangan nih Kak ya. Kalau di sini kan kebetulan ada Kakak Ciwe dari Pemuda Malin, kemudian Ketua KNPI. Iya. Pemuda tangguh saya. Iya. Masih semangat muda ya, Bang ya. Baik. Oke, kalau untuk Kak Ciwe dengan Kakak Simon ini tugasnya apakah memang sudah dibagi nih? Kakak? Baik, nanti dorong dua. Iya. Tugasnya sudah bagi. Oke, iya. Sebentar dong cerita. Ciwi cerita, ini cerita, adik guru cerita. Oke, siap. Tanya dong, cerita dong punya. Iya, Ya, mungkin oke. kita ke Kakak Ciwe dulu ya. silakan, Untuk Kakak silakan. Ciwe cerita sedikit. Kakak Ciwe petugas ini di bagian mana nih? Baik, terima kasih ya Ece. Selamat sore untuk kita semua warga Merauke. Pada kesempatan sore hari ini kita dikasih kesempatan ya untuk berbincang-bincang dengan masyarakat Merauke terkait dengan rekrutmen tenaga volunteer atau relawan nanti. Jadi kita
akan jadwal sudah ada dan kita sudah persyaratan sejak Senin kita sudah sampaikan di beberapa media. Kita harapkan supaya masyarakat terutama pemuda itu bisa melihat itu semua gitu, lalu melengkapi persyaratan dan ini. Jadi sebagai koordinator kita punya Abang Ganteng ini, Abang Ya, jelas. selaku Kepala Kesbang Merauke. Kami yang ada di Subdapon itu ada 6 orang ya. Jadi saya salah satu dan Pak Ketua KNPI Simon Balagese. Jadi kita sudah oleh Abang kita dibagi tugas. Jadi kita mulai beberapa hari dan juga beberapa hari ke depan ini kita akan saya ditugaskan untuk berkoordinasi dengan beberapa instansi yang kemudian akan mendukung kerja dari panitia ini gitu dalam rangka perekrutan tenaga volunteer ini. Jadi saya ditugaskan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, lalu dengan Telkomsel untuk bagaimana jaringan ini ketika pengen putan ataupun ini tidak terjadi gangguan atau masalah. Dan yang ketiga adalah bagaimana berkoordinasi dengan PLN. Kita pastikan bahwa pada saat kegiatan ini berlangsung tidak terjadi pemadaman gitu, listrik. Ini akan mengganggu semua aktivitas ini gitu. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan gitu dari saya. Oke. Iya, terima kasih Kak Ciwe ya. Kalau dari Kakak Simon sendiri tugasnya untuk persiapan perekrutan ini seperti apa, Kak? Baik, terima kasih. Shalom untuk pemuda Merauke. Salam pemuda, tetap semangat, sukseskan PON, orang bisa. Jadi Orang bisa. Jadi Klaster Merauke memang hari ini kita baru bincang-bincang dengan Pak Ketua Koordinator SDM tentang relawan. Jadi tugas saya yang sudah dibagikan oleh koordinator yaitu kita mengecek tempat di mana persiapan dilaksanakannya kegiatan. Jadi kegiatannya tadi sudah disebutkan nanti di Gor Hiatsai. Jadi di depan itu sudah dipasangkan tenda. Nanti di sana juga ada beberapa meja yang akan disusun. Nah, di sana beberapa meja yang akan disusun sehingga dan juga ada meja yang terop yang khusus untuk para pendaftar, mereka datang akan duduk di situ, dan di meja-meja yang sudah ditentukan ada sekitar 3 sampai 4 meja. Nah, di situ nanti akan dilakukan pendaftaran, tapi secara teratur, melaksanakan kegiatan protokol COVID, jarak itu, social distancing kita jaga. Iya, kita saling menjaga kan Kak ya. Iya, jadi itu tugas saya. Juga kita sudah tadi ke sana berkoordinasi dengan Kominfo, Kepala Kominfo itu kita sudah berkoordinasi untuk bandwidth-nya di GOR sendiri dan nanti juga di Kesbangpol, di mana pemostingan data pada saat hari besok itu perekrutan itu bisa diposting dengan cepat, tidak ada kendala, hambatan ya. Jadi masalah yang tugas ini kami sudah bereskan, jadi tinggal hari Jumat dan Sabtu tinggal eksekusi laksanakan. Dan nanti apabila dibutuhkan waktu ekstra itu ada renggang waktu 1 minggu, ada 3-4 hari untuk data-data itu segera dilaporkan ke provinsi. Iya. Demikian. Kebetulan ini kan kita punya kakak Benyamin Gurik dari provinsi Kak ya. Apa memang kakak datang ke Merauke khusus ini untuk mengawal panitia yang ada di Merauke Kakak? Iya, orang Merauke yang sudah. Baik. Ternyata kakak orang Merauke Kak ya. Iya. Kembali ke daerah. Saya sebenarnya juga dari sini. Saya cuma kebetulan setelah dulu lulus SMA, kuliah ke Jayapura. Setelah lulus di Jayapura sudah hampir 15 tahun ini berkarir di Jayapura. Dan kebetulan dalam kepanitiaan PB PON sendiri, kami di Jayapura direkrut masuk di dalam kepanitiaan di bidang SDM PB PON. Dan untuk itu salah satu tugas yang diberikan oleh kami di PB PON juga dalam rangka melakukan pendampingan di Kabupaten Merauke. Ini bukan kami saja,
untuk 4 klaster ini kami dari panitia PB PON itu sudah bentuk tim, terus masing-masing kami anggota di PB PON diberikan tugas. Saya kebetulan diberikan tugas untuk kembali ke tanah kelahiran begitu, untuk melakukan pendampingan di tempat ini terkait dengan tugas-tugas untuk di bidang SDM, fokus untuk rekrutmen, verifikasi dengan input data relawan PON tahun 2021 ini. Oke, begitu Kak ya. Kemudian Bapak Koordinator izin ya, kemarin ini kan kita sudah dengar banyak pertanyaan juga di masyarakat terkait perekrutan relawan yang rencana awalnya kan 3.400. Lalu kemudian untuk kepastiannya nih seperti apa Pak? Apakah memang masih 3.400 itu yang direkrut ataukah memang ada penurunan atau bahkan mungkin penambahan ini ya Bang? Baik, terima kasih. Jadi warga masyarakat Kota Merauke dan Kabupaten Merauke seluruhnya yang saya cintai, memang perjuangan kita cukup panjang ini untuk mendapatkan ini. Saya boleh cerita, dengan adanya PON ini, saya angkat topi awal itu buat adik laki-laki saya nih. Karena waktu pelantikan pun saya hadir. Iya. Saya masih ingat waktu itu ya. Ini saya cerita dulu sebelum. Iya. Saya sangat mengapresiasi itu. Ketika itu langsung 3 hari kemudian ya, 2 hari ya, langsung adakan rekrut waktu itu. Ini kan merupakan suatu respon yang cukup. Iya. Jadi saya berikan apresiasi. Tapi ya kita tidak bisa, kita merencanakan, Tuhan yang menentukan istilahnya ya. Karena apa? Setelah itu kan kita terimbas dengan adanya pandemi. Iya. Kita semua dalam kondisi yang seperti itu. Nah, seiring dengan waktu, maka ada dinamika dalam kepengurusan KONI dan akhirnya kita sekarang menjabat ini. Itu terakhir kita memang mendapatkan data sebelum 3.400 kita punya data itu yang kita usulkan berdasarkan kebutuhan daripada masing-masing bidang ya, sesuai perintah ketua umum untuk merekrut. Itu 2.566. Setelah itu kita melakukan negosiasi sampai dengan 1.700, tahu-tahu disetujui cuma 1.752. Ketika beberapa saat yang lalu teman-teman dari sekretariat dan ketua harian serta ketua umum mereka melakukan rapat koordinasi di PB PON, keluar lagi kebutuhan untuk klaster Merauke 3.400. Nah 3.400 ini yang bertahan. Akhirnya kami melakukan koordinasi untuk persiapan hal-hal tersebut, baik persiapan dan segala macam. Nah sampai sempat umumkan ya, tapi ketika jam Senin jam 10:04 saya menerima informasi resmi dari Ketua Bidang SDM Papua ya, beliau menyampaikan tentang kuota yang sekarang kita harus laksanakan berjumlah 2.000. Jadi ingat 2.000 orang. Saya sempat bertanya, kenapa sampai begini? Bilang saya, abang, ini memang situasinya memang diputuskan setelah mereka ada pertemuan dengan DPRP. Nah 2.000 itu yang sekarang net untuk kita laksanakan rekrut di Kabupaten Merauke. Di hari Jumat dan Sabtu nih. Jumat dan Sabtu, Tuhan saya insya Allah kita akan laksanakan. Memang dari 3.400 ini sudah finalnya nih 2.000. Ini 2.000. Sudah memang merupakan informasi yang resmi nih Bang ya. Resmi. Dan itu saya bisa ini kan karena memang ada perintah langsung dari sana. Kemudian yang terkait ini Bang, untuk persyaratan tenaga relawan, persyaratannya tuh seperti apa? Apakah memang teman-teman yang waktu itu sudah mendaftar itu akan diakomodir lagi atau ada kiat-kiat tersendirinya lagi mungkin Bang? sebentar ditambahkan buat adik Iya. bertiga ini. Tapi saya sampaikan secara umum saja. Iya. Nanti, saya pikir persyaratannya tidak jauh beda. Yang pertama, Tidak jauh beda. ya, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, harus mempunyai sertifikat vaksin, alias sudah divaksin. Yang berikut, dia berdomisili di Kota Merauke atau dibuktikan dengan KTP, ya, KTP nasional yang ada di Provinsi Papua. KTP elektronik ya. Jangan KTP biasa. Elektronik. Yang berikut, mempunyai ijazah serendah-rendahnya SLTP sederajat. Nah,
Yang berikut lagi dia menyiapkan fast foto 4x6 ya. Dan untuk laki-laki berwarna latar belakang merah, perempuan latar belakang biru sebanyak 4 lembar. 4 lembar. Setelah itu dia pun foto sudah, itu sudah, apa lagi tadi? Ya, nanti dia harus mempunyai apa Android, dan juga nanti ada satu-satu harus di scanner itu. Nanti ada laki-laki dia jelaskan. Iya, secara rinci. Untuk pesertaan berikut secara umum kita rekrut ini 80% OAP, 20% non OAP. Dia juga harus dimasukkan persyaratan-persyaratan itu ke dalam map. Untuk orang asli Papua warna biru dan non Papua warna merah. Itu mungkin penjelasan umum, nanti dong bertiga bisa tambah. Iya, baik Bang. Tambah kan? Ada tambah kekurangan? Silakan. Tadi ya mungkin saya mau kasih tahu itu apa untuk HP Android dan juga hubungannya dengan scanner ini. Iya. Mungkin adik Guri bisa jelaskan nanti. Ya baik, saya mungkin menambahkan terkait dengan ketentuan kriteria untuk jadi perhatian seluruh masyarakat Merauke sekalian. Pertama, dokumen yang tadi disampaikan, surat-surat yang disiapkan itu dibawa dalam bentuk fisik maupun soft copy. Soft copy karena terutama ijazah, KTP, kemudian ya surat vaksin. Nah itu kita selain pegang dokumen fisik, maksudnya di fotokopi kita pegang, tapi kemudian ada file yang sudah disimpan dalam bentuk dalam bentuk data, dalam bentuk soft, di dalam file, dalam flash atau kita harap di dalam HP masing-masing, karena waktu datang melakukan pendaftaran nanti akan peserta sekalian akan mengirim data lewat Android ke panitia yang menerima data. Gitu. Jadi itu langsung di tempat Bang ya? Iya, langsung di tempat. Di tempat. Karena dokumen kita fisik ini untuk sebagai bukti sudah melakukan registrasi di panitia sub, tapi kemudian data KTP dengan ijazah terus itu akan simpan langsung di dalam sistem, dan itu data mereka yang langsung akan kita upload. Jadi ketika mereka datang hanya punya data fisik saja, itu akan membuat kita kesulitan, dan kita berharap mereka sudah datang, file mereka itu sudah dalam bentuk data. Dan memang kita berharap kalau disimpan dalam bentuk data, untuk diperhatikan itu ukuran filenya itu maksimal 3 MB. Jadi kita berharap peserta yang datang mendaftar supaya panitia tidak mengalami kesulitan, atau peserta juga, karena ini jumlah banyak, waktunya singkat, cuma 2 hari, sehingga kita berharap peserta sudah punya file, sudah dikompres. Misalnya kita foto, kalau HP yang berkualitas bagus itu biasanya satu kali foto bisa 10 MB. Nah itu kita harus kompres. Kalau misalnya di scan misalnya, itu dikompres, disimpan dalam bentuk file ukuran maksimal 3 MB. Karena waktu kita upload ke sistem lebih dari 3 MB nanti tidak terbaca. Iya. Sudah itu. Jadi untuk file-file itu kita berharap peserta dokumen mereka bawa dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk soft copy. Foto, KTP dan ijazah. Dan surat vaksin juga saya pikir itu kan ada fisik maupun dokumen yang dari soft copy juga begitu. Nah itu sekedar tambahan untuk kepentingan verifikasi maupun pendaftaran, dan mohon itu jadi perhatian penting, karena kebanyakan kita punya data datang dengan fisik saja tapi soft copy tidak ada. Iya. Itu akan jadi menyusahkan mereka sendiri. Iya. Akhirnya tidak. Oke, Kakak Ketua mungkin yang terkait itu ya. Benar. Ya. Baik, jadi mungkin yang saya perlu tambahkan juga bahwa memang terkait khususnya relawan-relawan yang sebelumnya yang sudah direkrut itu saat ini perlu saya informasikan juga bahwa hari ini perlu juga datang daftar di GOR, sehingga itu wajib juga bawa dokumennya, soft copy nih. wajib bawa dokumennya. Nah, karena saat ini langsung kita loading di mana tadi kita siapkan Kominfo itu kita minta supaya bandwidthnya dinaikkan, dikuatkan agar langsung saat itu juga langsung kita upload ke provinsi. Karena dari sisi
perekrutan kami Merauke yang paling terakhir. Sudah dekat waktunya, maka kita harapkan ada bantuan dari mereka di Jayapura untuk mendampingi kami, Pak Beni Gurik, itu secara khusus untuk mendorong hal-hal yang teknis seperti ini. Jadi memang pemuda-pemudi yang memang sudah merekrut, kita rekrut pada saat awal, memang hari ini ada yang sudah pindah kota. Ya, melanjutkan Ini juga studi. sudah tidak Iya. melanjutkan studi dan tidak ada di Kota Merauke karena sudah 1 tahun yang lalu. Iya, iya, benar. Banyak yang keluar. Jadi ini perlu harus memverifikasi ulang lagi seperti Iya, iya. itu. Jadi wajib harus datang sehingga data ini kita ya syukur tadi Pak Koordinator sudah sampaikan bahwa kita rekrut semua orang asli Papua 80%. Itu tidak beda juga. Yang pertama kami rekrut juga memang 80% orang asli Papua. Ya kita harapkan ini bisa berjalan dengan mulus. Secara teknis ya hal-hal yang tadi persiapan kriteria, contoh harus pakai HP Android, tapi juga nanti akan kita bantu dengan mereka yang mungkin hanya membawa dokumen biasa. Ya. Contoh anak-anak Papua yang tidak punya Android, yaitu kami ada bantu juga dengan scanner supaya melancarkan dia punya kekurangan kalau dia tidak punya Android. Tapi maksimal harus bisa yang tadi dijelaskan oleh Pak Beni. Terima Berarti kasih. sudah ada tim khusus ini ya, Kakak Ketua, yang untuk membantu ketika memang teman-teman yang datang mau mengikuti mungkin dari kampung mendengarkan informasi ini, tapi memang terbatas dengan HP Android, sudah memang ada tim khusus yang disiapkan, benar. Kak. Benar, itu tadi kita sudah bagikan tugas dalam rapat yang selama 3 hari ini dengan SDM. Jadi Pak Ramadan itu sudah bagi tugas. Jadi ada kelompok yang saya koordinir di sekitar situ, dan juga ada Pak Ciwe juga akan koordinir, dan juga ada beberapa meja. Dan tim data mereka akan ada juga di belakang. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dalam 1, 2, 3 hari ini data sudah masuk di provinsi, di bagian TIK di provinsi. Oh iya, Gitu. baik Kak ya. Terima kasih. Makasih. Kak Ciwe, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terkait kuota 80% orang asli Papua ini, Kakak. Apakah memang ada khusus lagi untuk teman-teman basudara yang asli Marin ini, Kakak? Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu kita sampaikan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Koordinator, bahwa berkaitan dengan informasi 1-2 hari kemarin bahwa kita dapat 3.400 itu sudah ralat. Iya. Jadi resmi kita dapat 2.000. 2.000 relawan yang kita akan rekrut hari Jumat dan Sabtu besok gitu. Ini 2.000 ini tidak banyak ya. Iya. Kalau kita lihat minat dari pemuda. masyarakat terutama pemuda untuk terlibat atau berpartisipasi dalam rangka mendukung suksesnya PON di Kabupaten Merauke gitu. Oleh karena itu, dan terutama tadi menyangkut 80 dan 20, 80 untuk orang asli Papua ini, kami coba ada strategi yang kami buat di sub bidang SDM ini, yaitu kita coba kita 2-3 hari mulai dari Senin kemarin kita coba sampaikan persyaratan duluan gitu, supaya saudara-saudara kita pemuda-pemuda di Merauke, terutama orang asli Papua yang ingin juga menjadi volunteer atau relawan ini, untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan persyaratan yang sudah kita sampaikan gitu, sehingga ketika saat mendaftar itu sudah lengkap gitu. Tadi ada tambahan juga dari PP PON terkait tadi, itu juga harus menjadi perhatian gitu. Nah, karena kita mau supaya kuota 80% itu memang benar-benar diisi gitu oleh orang asli Papua ini gitu. Nah, sehingga besok lagi tidak ada alasan untuk ini dan itu gitu. Tapi ketika daftar itu semua sudah oke. Yang berikut itu mungkin menyangkut vaksin ya. Itu Iya, kita harapkan vaksin. itu wajib harus memiliki sertifikat vaksin gitu, minimal 1 kali. Nah, ketika datang daftar, kalau belum atau belum punya, kita harap untuk tidak datang untuk mendaftar gitu. Kan ada yang bertanya juga seperti begini, Kak. Mereka ingin terlibat dalam hal menonton kegiatan PON nanti maupun menjadi relawan, tetapi memiliki penyakit-penyakit bawaan ini, Kakak. Penyakit bawaan yang tidak bisa untuk divaksin. Kira-kira apakah masih bisa diterima untuk
masuk dalam tim relawan atau memang tidak bisa demi menjaga kesehatan ini Kak? Iya, itu salah satunya bisa gitu, tapi harus ada itu tadi surat keterangan. Surat keterangan dari dokter, dari ahli. Iya. Menyatakan dia tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Alasan tertentu. Jadi saya kira demikian untuk itu. Iya. Tapi intinya yang diharapkan adalah semua yang terlibat ini memang harus bisa vaksin itu. supaya kita saling menjaga ya untuk mensukseskan PON juga kayak Bukan hanya para relawan, tetapi kita yang ada di panitia, tim panitia sudah ya. PON, semua yang terlibat itu harus divaksin gitu. Nah, Iya kayak. Berarti dalam hal ini memang untuk tim sendiri dalam bidang SDM ini sudah benar-benar siap kayak untuk Tuhan sayang siap ya, ya. jadi mungkin saya lanjut ya. Iya, Jadi silakan, kita sendiri di Pemuda Marin memang dikasih kuota khusus gitu ya. Saya bilang khusus ya. Iya. Itu untuk kita itu ada. Jadi oleh karena itu yang tadi kami minta menyangkut persyaratan itu kalau boleh 2-3 hari ini sudah diurus gitu. Nah, oleh panitia Subda PON Merauke kita ingin sampaikan terima kasih gitu bahwa kita diberi kuota khusus dan jumlah yang cukup signifikan itu. Oleh karena itu kita harapkan untuk Pemuda Marin terutama untuk melengkapi persyaratan yang disampaikan gitu. Sehingga pada hari Jumatan Sabtu kami harapkan supaya kuota itu bisa Terpenuhi. Iya. Benar Kak. Nah, Kita optimis harus. ya, kita optimis. Optimis PON sukses di Merauke ya. Iya, benar kayak. Iya Kak. Saya pikir kita harus sama-sama membangun ini, baik membangun image, membangun kemampuan, kebersamaan untuk itu. Begitu. Baik Kakak ya. Itu memang untuk Jumat Sabtu nih sudah benar-benar waktunya. Jadi teman-teman yang saat ini ada sekitar 59 orang yang lagi menonton, jangan lupa kalau mau mendaftar bisa datang ke GOR dengan persyaratan yang tadi sudah disampaikan ya. Seperti begitu Kak. Kita masih mau berdiskusi lagi Kakak, tapi memang kita dibatasi oleh waktu seperti begitu. Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan-pesan dari Kakak koordinator subbidang, kemudian dengan kakak yang lainnya. Oke, silakan. Iya. Oke. Siap Kak. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan closing statement saya. Siap Kak. Jadi dalam rangka mendukung PON ini, kita sebagai pemuda kita harus menjunjung tinggi garda terdepan mendorong keputusan Presiden Republik Indonesia untuk mensukseskan PON di Papua, di mana khususnya klaster Merauke kita coba mendorong sportivitas kita untuk terlibat dalam segala kegiatan yang menyangkut kegiatan sportivitas, kegiatan relawan, kegiatan-kegiatan venue, kegiatan-kegiatan entah nanti dia terlibat juga sebagai relawan tukang parkir atau angkat sampah. Ya, ini kesempatan ini kami sangat perlukan keterlibatan semua anak-anak Papua, semua pemuda. Karena nanti merekalah yang akan mensukseskan PON. Tanpa mereka, tanpa relawan, tanpa pemuda itu PON ini tidak akan berjalan yang baik. Sekalipun dia menjadi cleaning service, entah di hotel atau entah juga di lapangan bola atau di 6 cabur ini. Jadi mungkin juga ada pemuda-pemuda yang ada di sekitar cabur, contoh yang jauh sana di Tanah Miring. Iya. Itu juga mereka juga perlu mendaftar. Dilibatkan. Ya. Jadi kita pemuda 100% harus mendukung terlaksana sukses PON besok ini di bulan Oktober tanggal 2 sampai tanggal 15. Demikian mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Kak Ketua. Silakan Kak. Ya baik, dari kami mungkin sekedar dukungan saja buat seluruh kita di tim SDM khususnya di klaster Merauke. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih buat Ketua Subdaerah Bapak Rama yang sudah memfasilitasi dalam waktu yang singkat, tapi kita bisa melakukan progres banyak. Saya pikir, saya berharap 2 hari ke depan yang waktu yang disediakan ini kita bisa manfaatkan baik juga oleh kita panitia maupun juga kepada seluruh pemuda dan masyarakat di Kabupaten Merauke untuk memanfaatkan, karena waktu cuma singkat. Kami berharap semua orang datang dengan persyaratan yang sudah lengkap sehingga
ketika datang di tempat pendaftaran tidak menimbulkan banyak persoalan ketika mendaftar. Setiap orang yang ingin terlibat bisa ditolong karena mereka sendiri sudah datang dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan. Nah itu yang pesan. Terus yang terakhir, ini pesan yang biasa disampaikan oleh Ketua Umum juga kepada semua kita tim relawan di seluruh klaster, bahwa kita relawan ini adalah orang yang akan berdiri di depan seluruh tamu-tamu kita yang datang dari luar untuk mencitrakan kita tentang orang Papua seperti apa itu adalah kita. Nah untuk itu pada saat di momen ini saya ingin sampaikan khusus buat kita di Merauke, kita harus yang khusus yang ingin terlibat di dalam relawan untuk mempersiapkan diri baik, karena selama ini ada banyak pemberitaan citra negatif yang dibangun di luar oleh media atau oleh pihak-pihak lain bahwa Papua itu identik dengan kejahatan, kekerasan. Nah, kami berharap besok ini kesempatan terbaik mereka lihat langsung bahwa kita tidak seperti yang selama ini diberitakan, selama ini dikatakan kita orang yang beradab, memiliki martabat, juga memiliki sopan santun. Itu kita tunjukkan besok. Karena besok mereka tidak akan dengar lagi, tapi mereka lihat langsung, ternyata orang Papua seperti begini. Untuk itu setiap orang yang terlibat kami berharap datang dengan komitmen komitmen yang sungguh benar-benar untuk memperbaiki citra kita orang Papua, khususnya kita di wilayah Papua Selatan. Nah itu pesan khusus yang selama ini juga disampaikan juga untuk menjadi perhatian kita di wilayah Papua Selatan. Ya baik Kak, terima kasih. Ya, terima kasih lagi. Yang pertama saya lanjut dari apa yang tadi disampaikan bahwa, dan ini yang kedua kali saya sampaikan di acara PPS ini, bahwa kita harus menjadi tuan rumah yang baik begitu, menyambut saudara-saudara kita, tamu-tamu dari luar yang akan datang ke Merauke. Kita jaga image bahwa Merauke ini memang tempat yang baik untuk kita semua gitu. Nah, bagaimana kita melayani tamu-tamu dari luar, itulah yang akan sehingga ketika mereka kembali, apa yang ada di benak mereka bahwa Merauke seperti ini gitu. Yang berikut ya, kita harapkan bahwa besok perekrutan ini tanggal 3 dan 4 ya, itu bisa berjalan dengan lancar. Semua datang tetap dengan protokol kesehatan gitu. Ikuti apa yang sudah atau akan diatur oleh panitia semua, supaya kegiatan kita selama 2 hari itu boleh berjalan dengan lancar gitu, tanpa ada hambatan yang berarti, sehingga kita yang di Merauke sudah ya bisa boleh dikatakan kita terlambat ini, kita bisa segera penuhi kewajiban ini gitu. Sehingga ketika tamu-tamu datang, kita sudah benar-benar siap gitu. Saya kira demikian. Iya, terima kasih Kakak ya. Terakhir dari kita punya koordinator yang begitu semangat dan energik. Sapu kata-kata so habis. Adik-adik dong so habis. Orang bisa Kakak. Ya, saya cuma pesan saja, demi Merauke, demi Isakut BK, Isakut KAI, mari kita buktikan Merauke bisa. Dan ingat, jangan lupa vaksin. Sukses PON, sukses Merauke, Isakut BK, Isakut KAI, satu hati, satu tujuan. Kakak terima kasih Kakak. Iya, terus silakan minum Kakak. Cibeda kasih menurut saya ini punya Sopi. Sopi Ya. orang Jawa. Oke.